film dokumenter dan video ini diselenggarakan atau dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan World Bank, P3PD. Ini juga ada Mas Hanung Bramantyo, tepuk tangan dulu untuk Mas Hanung. Terima kasih. Jadi Mas Hanung ini kita challenge. Walaupun pernah buat film dokumenter, kita challenge bagaimana film dokumenter yang dibuat Mas Hanung di 4 lokasi ini bisa membuat motivasi dan inovasi. Motivasi untuk siapa? Penyelenggara, pemerintah desa, pemerintah profesi maupun masyarakat. Dulu kita menyebut Indonesia itu negara agraris, betul nggak Bapak Ibu? Mana yang umur masih 20 tahun yang mana coba? Yang benar 20 tahun. Coba 20 tahun. Itu kalau umur 20 tahun nggak tahu tuh istilah agraris. Tapi kalau udah umur 40 tahun ke atas pasti tahu negara agraris apa. Kondisi Indonesia itu negara agraris. Negara yang subur. Kenapa film dokumenter ini dibuat? Ini ada 2 sebenarnya outputnya, film dokumenter dan video. Kenapa film dokumenter ini dibuat? Supaya Indonesia ini tetap maju seperti apa yang dibangun oleh para leluhur kita. Karena semangatnya kalau nggak ada desa, nggak ada kelurahan, nggak ada NKRI. Bung Karno pernah mengatakan bahwa lilin-lilin kecil di tiap perdesaan dan kelurahan 75.000 dan 8.483.000 totalnya itu sangat berarti dibandingkan obor besar yang ada di pusat ibu kota Jakarta. Karena lilin kecil itu dioperasikan, dianalogikan sebagai kehidupan. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, isu yang pertama yang ini digerakkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri yaitu urbanisasi Bapak Ibu. Urbanisasi, kenapa urbanisasi? Karena banyak nih orang desa yang ke kota untuk cari rezeki. Katanya rezeki di kota lebih enak, lebih besar dibanding di desa. Begitu urbanisasi sekarang di Indonesia sudah mencapai 56%. Kalau urbanisasi terus-menerus usia produktif yang dari desa ke kota semuanya pindah, desanya akan mati Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi? Ketahanan pangan kita akan terganggu, inflasi akan terjadi. Makanya kalau dokumenter ini menarik dan mengangkat sebuah success story dari figur yang masih hidup, masih ada, real. Namanya dokudrama. Dokumenter ada dramanya juga. Ini perdebatan dan riset yang panjang yang dilakukan oleh Kemendagri dan tim Mas Hanung selama beberapa bulan. Akhirnya kita menetapkan 4 lokasi. Yang pertama itu di Jawa Barat, Kabupaten Tasik. Yang kedua di Tanah Datar, yaitu Provinsi Lampung. Yang ketiga itu di Provinsi Sumatera Barat, Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, ada di Lampung. Yang keempat itu ada di Maluku Utara, Tidore, mewakili semua unsur. Kalau dibilang bagaimana Pak ini mungkin berhasil kan? Nah kehadiran Bapak Ibu sekalian itu adalah untuk menentukan berhasil atau tidaknya konsep ini. Kira-kira Bapak dan Ibu siap mendukung nggak program ini supaya berhasil? Ya. Wah kurang makan, berarti belum kasih makan saya. Saya ulangi lagi coba. Kira-kira Bapak dan Ibu, insan wartawan, media, dan hadirin yang berbahagia, apakah siap mendukung untuk program desa supaya bisa maju? Ya. Ini kayak deklarasi agak tampil sih. Wah belum makan, coba dimasukin sebagai bikin malu aja belum makan. Ini kalau wartawan belum dikasih makan udah ceritanya agak tremor nanti ini gimana? Ya kan? Jangan sampai gak makan. Mana Puspen hadir nggak kita dari Puspen? Puspen hadir ya? Nah, rekan-rekan yang berbahagia, nah program ini adalah dalam program penguatan P3PD. Kita bekerja sama antara Bank Dunia dengan pemerintah Indonesia. Apa itu P3PD? Barangnya apa nih? Kotak, lonjong, panjang. P3PD itu adalah program penguatan pemerintahan dan pembangunan di desa. Jadi kita punya target, desa itu harus mandiri, maju, dan sejahtera. Harus. Kenapa harus pemerintah desanya dulu yang kita ajak? Karena kalau tanpa ada pembinaan dari pemerintah desa, masyarakatnya juga akan maju. Bayangkan 275 juta penduduk ada di desa dan kelurahan, kalau kita nggak motivasi untuk diberikan pembelajaran bagi pemerintah desa untuk leadership dan entrepreneurship, ini nggak akan bisa berjalan. Nah, film ini mengangkat tentang kondisi contoh di Kabupaten Tasik. Itu di desa Mandala Giri. Dulu kalau bisa kita katakan, dia ini mantan preman Bapak Ibu. Ada nggak di layar? Nah, Mandala Giri. Orangnya masih sehat, hidup. Dulu preman dia di Jakarta.
Dia mengadu nasib, ternyata tobat, balik ke desanya, dia melihat banyak pungli. Kok banyak hasil bumi atau hasil UMKM yang dari desa Mandalagiri Kabupaten Tasik kok dijual di Jakarta mahal. Tapi kenapa penduduk di Kabupaten Tasik, desa Mandalagiri itu semuanya miskin? Akhirnya dia pulang ke desanya untuk membangun. Sekarang Bapak, punglinya tidak ada, UMKM-nya berjalan, dan ini cerita real. Ini kalau bisa ditayang, bisa nggak trailernya? Ada nggak? Nah, coba untuk yang Tasik dulu. Lo yakin mah ke dalam sendirian? Lo tenang aja. Gua nggak pernah merasa sendirian. Selalu ada yang menemani. Di sini, gue mau ketemu seseorang yang bikin gue tergelitik pengen tahu siapa dia dan dari mana dia. Yang namanya keluar dari kaki Galunggung udah siap. Secara lahirnya, secara batinnya udah disiapin. Karena menginjak ke satu daerah itu banyak tantangan. Kalau kita membleh mungkin kita duluan yang apes. Lelaki di hadapan gue ini adalah seorang kepala desa Mandalagiri, Kabupaten Tasikmalaya. Dulu biasa keras di lapangan, sekarang mengayomi masyarakat. Dialah sosok yang mengubah desanya yang dulu tertinggal menjadi lebih baik. Ini baru kalian penasaran. Nanti ngobrol yang sutradaranya udah tahu dulu. Pokoknya kalau lu gagal, lu jangan disebut sutradara handal ya pokoknya. Jadi Bapak dan Ibu, film dokumenter ini yang kita namakan dokudrama. Dokumenter ada dramanya, menceritakan tentang kejadian real dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, kondisi ini tentunya para penggiat sosial media dan wartawan dan para stakeholder yang terlibat, tentunya ini tidak bisa Kementerian Dalam Negeri berdiri sendiri atau Mas Anu. Ini perlu dukungan semua stakeholder. Siapa saja ya, rekan-rekan semua yang hadir di sini. Karena jangan sampai negara kita seperti Jepang dan Korea Selatan. Coba dicek nanti di Google, rekan-rekan bisa lihat kan, kalau nggak ada paketnya minta paket dari hotel sini. Coba cari wifi, dan ini paketnya minta. Jadi Jepang dan Korea Selatan itu urbanisasinya sudah senilai 91,7%. Jadi di desanya kosong Bapak Ibu, semuanya ke kota. Apa yang terjadi? Mereka barangnya semua impor, ketahanan pangannya terganggu, laju pertumbuhan penduduknya juga terhambat. Karena nggak ada yang mau nikah, semuanya ke kota. Usia produktifnya semuanya ke kota. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan menawarkan kepada penduduk yang urbanisasi itu terjadi untuk kembali ke desanya. Dikasih subsidi, dikasih rumah yang gratis besar, nggak ada yang mau kembali. Nah itu yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Bapak dan Ibu sepakat nggak kira-kira? Ya lemes lagi, makanan harus masuk. Kira-kira sepakat atau tidak Bapak Ibu? Ya suaranya makin habis nih. Nah gorengan tuh. Kalau orang desa harus ada gorengan, sama saya sukanya juga gorengan tuh Bapak. Nah ini media massa, rekan-rekan Insight Media ini sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Sekarang ada berita apapun dalam 1 menit, 5 menit semuanya udah menyebar. Dan kami berkeinginan pemerintah dengan memberikan pelayanan publik didukung oleh media bisa memberikan kepercayaan kepada publik bahwa Indonesia itu indah. Banyak yang bisa dilakukan di tingkat desa. Tidak perlu mencari uang ke kota. Kita tetap tinggal di desa tapi rezekinya kota. Itu yang harus kita tanamkan. Makanya film dokumenter ini hadir. Bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus ada. Itulah film dokumenter ini hadir. Itu salah satu contohnya di Tasik. Nah, tentunya citra positif pemerintah dan konsep program yang akan dilakukan ini perlu kita tanamkan di lapisan semua insan masyarakat bersama kawan-kawan media. Karena bagaimanapun juga, baik media lokal maupun internasional tahu bahwa Indonesia ini baik dan bagus, wisatanya bagus, wilayahnya bagus, negaranya bagus, desanya juga bagus. Jadi bahwa yang mau menanamkan investasi atau mengembangkan suatu wilayah, baik lokal maupun mancanegara itu bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan adat lokal budaya kita. Harus begitu. Nah ini saya bicara adat istiadat dan lokal budaya. Bahwa kita mengundang
wisata tidak perlu mengubah mindset kita. Budaya kita nggak boleh berubah, nggak perlu Bapak. Nah ini satu contohnya film dokumenter yang kita buat di Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Coba kita tayangkan yang Sumatera Barat. Ini nagaranya tetap terjaga, adat istiadat itu tidak diubah, tapi bisa mendatangkan pendapatan PAD. Silakan. Nama saya Vina Philip. Pilihan saya jatuh ke tanah Vina Philip. Aplaus dulu. Ini ada 2 jawara desa. Nanti yang 2 lagi itu desa pemimpi. Nah ini menandakan bahwa apa yang kita lakukan kalau ada kemauan pasti berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, salam hangat juga dari Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Dirjen Bina Pemerintah Desa. Mohon maaf sekiranya beliau yang hadir, tapi beliau sudah memasuki 2 bulan sakit gitu ya, lalu digantikan oleh Bapak PLH Dirjen. Beliau juga seyogianya ingin hadir tapi masih rapat dengan Pak Menteri karena membahas masalah bagaimana desa ini bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan regulasi-regulasi yang ada kita sederhanakan dan para kepala desa dan masyarakat ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi membangun NKRI. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya pembuatan film dokumenter dan video kreatif ini adalah salah satu tadi yang saya bilang bahwa untuk membangun kepercayaan publik, mencegah urbanisasi dan menjaga perekonomian agar tidak terjadi inflasi. Inflasi mengerikan loh Bapak Ibu. Begitu ketahanan pangan kita ini semuanya orang desanya pindah ke kota, padinya nggak ada, sawahnya nggak ada, ikannya nggak ada yang kelola, kita semuanya impor. Itu yang kita jaga. Dan ini harus kita perhatikan benar. Tentunya ada konsep 2045 Indonesia harus menuju Indonesia emas. Kalau ini kita tidak dorong, tidak akan bisa kita tercapai di 2045 Indonesia emas. Karena bagaimanapun juga yang namanya suatu negara dia butuh ketahanan pangan yang memadai. Butuh kekompakan penduduknya maupun penyelenggara negara. Tidak mungkin kita bisa jalan sendiri pemerintah tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan sini. Oleh karena itu, 2 film yang tadi itu menandakan bahwa seorang jawara yang tadinya preman tersentuh hatinya bisa membangun, apalagi kita. Yang kedua, nagari, adat istiadat Sumatera Barat luar biasa kentalnya, luar biasa religinya, tapi bisa mendapatkan pendapatan daerah tanpa merubah dan merusak adat istiadat yang ada. Sopan santunnya tetap dijaga. Tidak ada konsep yang seperti kan saudara seperguruannya mabuk-mabukan, judi, prostitusi itu nggak ada. Nah ini yang kita harapkan. Nah tentunya isu-isu ini menjadi jawaban bagi kita bersama. Memang 4 film ini mungkin bisa mewakili seluruhnya terhadap gerakan-gerakan inovasi yang bisa dilakukan oleh kepala desa maupun masyarakat. Yang harus kita dorong dengan trigger yang ada. Ini salah satu trigger. Dan Kemendagri bersama P3PD bersama Mas Hanung Bramantyo membuat ini agar men-trigger seluruhnya, termasuk yang ada di ruangan sini. Nah Bapak Ibu sekalian, melalui film dokumenter dan video kreatif ini tentunya yang ingin dicapai yang satu, memberikan informasi kepada masyarakat terkait program pembuatan film dokumenter dan video konten. Nah tadi 2 saya udah kasih lihat, khususnya judulnya Jawara Desa, yang pemimpi belum. Mungkin ada 1 video kreatif. Jadi kita membuat ada 100 video yang kita bagikan nanti di awal Desember ini, mudah-mudahan ini sedang
dilakukan persiapan agar tidak terjadi perpecahan atau dengan nama cooling system dengan adanya pemilu dan pilkada ini. Jangan sampai negara Indonesia ini dengan perbedaan pendapat jadi merusak semua kebersamaan. Itu tujuannya, yang 100 video. Kalau yang 4 video, itu tujuannya untuk membangun inovasi, kreativitas, leadership bagi kepala desa dan masyarakat untuk bisa membangun desanya. Jadi kalau saya ilustrasikan begini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu mempunyai anak, semuanya pasti udah besar-besar. Ini Mas Hanung masih kecil-kecil anaknya. Jadi kalau Mas Hanung di sebelah ada Pak Ian ya, anggap aja lah Mas Hanung anaknya. Jadi Mas Hanung tuh selalu begini sama Pak Ian, minta uang terus. Kan nggak mendidik juga, nggak dewasa juga. Kalau kita ilustrasikan, desa hanya memohon uang dari pemerintah pusat atau daerah, dia nggak akan maju. Padahal lahan potensi itu adanya di desa dan kelurahan, benar nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin camat, gubernur, bupati, lurah, gubernur, menteri bisa langsung melihat potensi alam, bersentuhan dengan masyarakat. Pak Kades dan Pak Lurah, kita ini semua pembina di sini, dan kita harus mendukung itu. Tanpa ada masyarakat di desa dan kelurahan, kita nggak bisa tuh air yang dalam botol kemasan, gorengan yang tadi Bapak tanya yang nggak masuk dalam ruangan ini Bapak. Coba, snack pun nggak masuk padahal udah jam 4 lewat 25 menit. Program yang akan dilakukan ini perlu kita tanamkan di lapisan semua insan masyarakat bersama kawan-kawan media. Karena bagaimanapun juga, baik media lokal maupun internasional tahu bahwa Indonesia ini baik dan bagus, wisatanya bagus, wilayahnya bagus, negaranya bagus, desanya juga bagus. Jadi bahwa yang mau menanamkan investasi atau mengembangkan suatu wilayah, baik lokal maupun mancanegara itu bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan adat lokal budaya kita. Harus begitu. Nah ini saya bicara adat istiadat dan lokal budaya. Bahwa kita mengundang wisata, tidak perlu mengubah mindset kita. Budaya kita nggak boleh berubah, nggak perlu Bapak. Nah ini salah satu contohnya film dokumenter yang kita buat di Tanah Datar.